Dulu kita mengenal pensil dan kertas untuk menggambar sebuah desain. Kemudian muncul teknologi CAD yang membantu untuk membuat dokumentasi lebih efisien dan tersimpan secara elektronik. Dan lalu muncul 3D CAD. Dan sekarang semuanya berbicara tentang BIM. Apa itu BIM? BIM adalah proses kerja yang berbasis intelijen 3D model, baik itu untuk rencana desain, pembangunan, dan pemeliharaan building dan infrastruktur. BIM lebih dari sekedar 2D dan 3D model. BIM model menggunakan objek pintar, baik itu dari sisi geometrinya maupun datanya. Jika model elemen mengalami perubahan, maka software BIM akan mengkoordinasikan secara otomatis, menyesuaikan perubahan tersebut di semua tampilan. Ini dikarenakan semua tampilan memiliki informasi yang sama. Arsitek, struktur engineer, dan kontraktor dapat berkolaborasi lebih efisien dalam mengakses dan melakukan updating desain, dan informasi tersebut terpapar di model dan tetap akan selalu konsisten terkoordinasi. Tetapi apa yang membuat BIM benar-benar menarik adalah apa yang akan Anda bisa buat dengan semua informasi di model tersebut. Kekuatan dari BIM adalah adanya informasi yang ada di setiap life cycle dari sebuah proyek. Semua informasi ada di situ. Keakuratannya mengurangi kesalahan dalam desain dan mengurangi pekerjaan berulang. Dapat diakses secara virtual, dari mana saja, kapan saja, oleh pihak yang terlibat dari proyek dan dapat ditindaklanjutkan dengan hal yang lain. Untuk membantu dan memberikan informasi kepada keputusan yang tepat dengan simulasi dan analisa, BIM membantu semua tim dalam proyek untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lebih baik. Jika semua proyek bekerja pada hal yang sama, yaitu dengan menggunakan Building Information Model, maka proses peralihan antar tahapan desain menjadi singkat dengan akurasi tinggi dan mengurangi pekerjaan ulang. BIM membantu mengurangi masalah koordinasi di lapangan dan mengurangi change model karena BIM dapat menyampaikan maksud dari desain yang dibuat untuk menjadi sebuah model yang nyata. Dimensi dari BIM itu ada 3D, 4D, 5D, 6D, dan 7D. Mari kita simak penjelasan lebih detailnya. BIM 3D sudah mempunyai 3 sumbu X, Y, Z, yaitu volume atau geometri. Contoh aplikasi Google SketchUp dan 3D S Max. BIM 4D sudah jadwal pelaksanaan yang akan menghasilkan animasi urutan pekerjaan sesuai jadwal pekerjaan atau waktu. Contoh aplikasi Microsoft Project yang sudah diintegrasikan dengan 3D, Revit, Tekla, Asta Power Project. BIM 5D sudah quantity take off, perhitungan volume akan dengan cepat dan akurat atau volume. Contoh aplikasi Revit. BIM 6D sudah analisis energi pada suatu bangunan. Tujuannya berapa besar energi yang digunakan pada bangunan tersebut atau kinerja. Contoh aplikasi Revit Autodesk Insight 360. BIM 7D sudah facility management. Tingkatan ini bisa digunakan ketika bangunan sudah masuk masa operasional dan perawatan atau pemeliharaan. Contoh aplikasi Autodesk Navisworks.
Lalu bagaimana perbandingan antara metode BIM dengan metode konvensional? Tentunya BIM memiliki keunggulan yang sangat signifikan berdasarkan workflow yang bersumber dari buku BIM Handbook, A Guide to Building Information Modeling, yang mana metode BIM dapat mengintegrasikan antara satu pekerja dengan yang lainnya lebih baik daripada metode konvensional. Berikut McLeamy Curve, yang mana sumbu X adalah proses atau life cycle, sumbu Y adalah biaya dan kinerja. Garis biru nomor 1 menunjukkan kemampuan untuk melakukan perubahan terhadap biaya dan kinerja. Apabila melakukan perubahan desain pada masa desain akan sangat mudah, tetapi akan sulit jika di masa operasi. Garis merah nomor 2 menunjukkan biaya untuk perubahan desain. Apabila melakukan perubahan desain pada masa desain, biaya akan relatif kecil, tetapi akan sangat besar jika di masa operasi. Garis hitam nomor 3 menunjukkan kinerja menggunakan metode konvensional yang mana kesalahan dapat dideteksi pada masa konstruksi. Sedangkan garis hijau nomor 4 menunjukkan kinerja menggunakan metode BIM yang mana kesalahan dapat terdeteksi lebih cepat, yaitu pada masa detailing. Lalu bagaimana perkembangan BIM di Indonesia? Berdasarkan salah satu sumber yang menunjukkan peta persebaran BIM, Indonesia sendiri masih termasuk negara yang berencana menerapkan BIM. Indonesia sendiri tahun 2018 mewajibkan penggunaan BIM dalam pembangunan yang luasnya di atas 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Adapun studi kasus yang telah disiapkan untuk menganalisa metode BIM dengan metode konvensional, yaitu pembangunan gedung di atas 20 lantai, yang mana akan menganalisa biaya, waktu, sumber daya manusia dalam pembangunan tersebut. Yuk kita simak datanya. Apabila menggunakan metode konvensional membutuhkan waktu 12 bulan, berapakah waktu yang dibutuhkan jika menggunakan metode BIM? Apabila menggunakan metode konvensional membutuhkan SDM sebanyak 15 orang, berapakah yang dibutuhkan jika menggunakan metode BIM? Apabila menggunakan metode konvensional membutuhkan biaya sebesar 741.048.000, berapakah biaya yang dibutuhkan jika menggunakan metode BIM? Sekian sudah menonton video ini. Terima kasih.